Oke, teman-teman, kita masuk ke bagian yang berikut, yaitu bagaimana cara membuat gig. Ini di sini kita membuat lapak jualan kita. Ya, langsung saja ya. Kita klik profile, kemudian start setting. Jadi kita langsung menjual. Nah, ini sangat menarik ya. Di sini muncul bagaimana statistik mengenai penjualan ini. Jadi ini ternyata harganya, jadi tidak hanya 5 gig ya. Di sini kita setiap gig baru itu dibuat setiap 5 detik. Jadi setiap 5 detik ada gig baru yang dibuat di Fiverr. Kemudian project yang sudah selesai itu sekitar 25 juta ya. 25 juta orderan yang sudah dikerjakan. Kemudian harganya itu ya $5 sampai $10.000. Jadi 50.000, sekitar 50.000 sampai 100 juta ya untuk 1 gig. Nah, ini luar biasa ya. Oke. Jadi mitos yang mengatakan bahwa di Fiverr itu cuma $5 itu bohong ya. Rata-rata penjualan saya sekarang sudah di atas $10. Jadi semuanya tergantung Anda ya. Kemudian langsung klik saja become seller. Jadi sengaja saya buatkan account baru supaya Anda bisa melihat bagaimana prosesnya ketika baru memulai Fiverr. Oke, jadi availability. Jadi kita pilih. Jadi Anda mau full time atau part time ya. Misalnya Anda mau full time ya. Di sini icon work less than atau jadi lebih dari 30 jam atau lebih dari 30 jam. Jadi mungkin lebih dari 30 jam. Jadi maunya berapa? Misalnya lebih dari $1.000 ya. Gak apa-apa ya. Kita ingin yang terbaik. Oke. Skill sudah. Oke, di sini harus minimal 150 ya. Ternyata kata kita belum 150. Kita ganti dulu sebentar ya. Hey, my name is Francisco and I am a graphic designer. Here I want to help you creating logo for your business. Jadi kalau Anda menulis deskripsi sebaiknya jangan terlalu bragging atau menyombongkan siapa Anda. Misalnya, oh saya seorang desainer yang jago bikin ini, jago bikin itu ya. Bullshit ya. Pembeli itu nggak akan peduli siapa Anda ya. Yang paling dia pedulikan adalah dirinya sendiri. Maka ketika Anda membuat suatu deskripsi, usahakan pembeli itu merasa apa sih yang dia dapatkan dari sana. Jadi misalnya saya katakan bahwa saya seorang graphic designer. Jadi saya akan membantu Anda untuk membuat suatu logo yang keren untuk bisnis Anda, dan semoga logo ini dapat mampu membawa bisnis Anda ke level yang lebih tinggi. Jadi saya tidak bragging tentang siapa saya, tetapi saya lebih mengatakan bahwa apa yang dibuat logo ini terhadap bisnisnya dia. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti untuk lebih jelasnya nanti ada sesi tersendiri untuk membuat deskripsi ini. Tapi itu kurang lebih yang akan
disampaikan di awal ya. Kemudian kita continue create your first gig. Jadi ini gig pertama ya yang akan kita buat. Nah, kalau kita lihat di sini kita mau ditanya mau ngapain ya. Jadi ada langkah-langkahnya sampai 6 langkah. Jadi pertama kita menulis dulu overview-nya. Kemudian pricing-nya kita bagaimana, harga. Kemudian deskripsi. Terus apa yang kita butuhkan dari user nanti. Kemudian galeri. Terus publish ya, kita publish. Oke, langsung saja ya. Gig title, I will. Jadi kita mau ngapain ini ya. Ya, kita lihat petunjuknya di sebelah sini. This is your gig title, choose wisely. You can only use 18 karakter. Jadi kita hanya boleh menggunakan 80 karakter ya. Jadi kalau menurut saya Anda harus pintar-pintar membuat gig ini, judul ini yang menarik. Jadi yang pertama, judul itu harus mempunyai kualitas menarik. Menarik dalam artian memancing pengguna untuk melihat ya. Memancing buyer untuk klik ya. Jadi misalnya kita begini. I will design. Jadi saya akan mendesain atau an amazing logo for your business. Jadi di sini saya akan mendesain sebuah logo yang keren untuk bisnis Anda. Jadi seperti itu ya. Kemudian kategorinya kita pilih. Kategorinya apa? Oh, logo desain ya. Logo desain. Nah, stylenya apa? Stylenya, logonya yang Anda buat itu seperti apa? Logo kan ada macam-macam ya. Jadi bisa dipilih misalnya 3D atau vintage atau apa, ascot ya. Atau apa, flat, minimalis, atau apa, logo yang feminin, atau signature ya. Signature berarti cuma tulisan gitu saja ya. Terserah, silahkan dipilih ya. Kalau Anda tidak menentukan ya not defined. File formatnya yang Anda kirim apa? AI, JPEG, PDF, PNG, atau Anda menggunakan Photoshop, menggunakan PSD, EPS ya. Nah, ada CDR ini ya, Corel Draw ya. Nah, sekarang ketika Anda membuat logo seperti ini, apa yang akan Anda tag? Apa akan Anda jadikan tag? Atau ini keyword ya, yang kira-kira nanti di search user untuk mendapatkan logo Anda. Misalnya bisnis ya. Bisnis apa ya? Company. Jadi bisa saja ya, misalnya kita sudah membuat tag. Jadi nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai tag ini ya. Jadi kita sekarang belajar dulu bagaimana kita pura-pura membuat sebuah gig ya. Tapi nanti kita akan belajar bagaimana membuat sebuah gig yang memang benar-benar keren, yang memang benar-benar membuat orang mau beli gitu ya. Itu ada rahasia tersendiri. Oke. Di sini dia memberikan keterangan tentang package. Hi ya. sellers. Today we're going to show you how to set up a triple Anda package, bisa melihat which allows you to create 3 different compelling bundles bagaimana to sell on caranya your gig membuat page. gig It's a package great new juga. way to give your buyers Oke. Jadi di sini ada gig package ya. Jadi scope and pricing ya. Jadi kita diberikan 3 paket. Jadi ini paket ya. Misalnya kita namakan dulu. Ada basic, standar, premium. Basicnya ini misalnya kita katakan silver atau bronze. Terus kemudian silver package,
Kemudian ini yang gold package. Oke. Jadi yang kita tawarkan apa ini? Misalnya logo. Jadi misalnya untuk paket basic saya memberikan dua pilihan logo, kemudian dengan file JPEG dan PNG transparan ya. Kemudian misalnya untuk silver package saya menyediakan 3 logo. Dengan JPEG dan logo transparan. Ini misalnya 5 logo. Kemudian untuk basic berapa lama ya? Tentu kalau basic misalnya 4 hari, kemudian ini 3 hari, ini premium 1 hari ya. Dicepatkan ya. Revisi. Jadi misalnya revisinya berapa kali untuk basic? Misalnya kita memberikan revisi 2 kali. Untuk ini revisi 3 kali. Misalnya untuk paket premium kita berikan unlimited ya. Sampai tak terhingga, pokoknya revisi terus sampai diterima. Jumlah logo yang diberikan ya, ini tadi sudah ada 2, 3, dan kita punya di sini 5 ya. Source file, mana yang dapat source file? Yang dapat angka aslinya ya, file mentahnya ya. Kita memberikan gold package ya. Logo transparansi semua ada ya. Kemudian resolusi tinggi, semua resolusi tinggi. 3D mockup-nya berarti ini dapat. Stationary design, jadi misalnya kita taruh saja ini dapat, ini nggak dapat. Jadi intinya yang lebih mahal itu yang mendapatkan lebih banyak kan. Kemudian social media kit, vector file. Jadi misalnya kita taruh harganya di sini berapa? $5. Kemudian kalau membuat package yang di atasnya kita ambil $20. Kemudian yang di atasnya lagi kita misalnya memberikan $30. Oke. Jadi terus kemudian ada gig extra. Gig extra itu kita coba kita klik ya. Jadi misalnya kalau basic itu kan tadi delivery-nya 2 hari ya. 4 hari. 4 hari, 3 hari, 1 hari. Kalau saya mau delivery-nya yang basic ini 1 hari saja, maka saya harus menambahkan berapa? Jadi misalnya $10. Yang standar kalau 1 hari, maka tambahkan misalnya $10. Premium 1 hari, ini harusnya enggak ya, karena ini sudah 1 hari ya. Atau kita buat ini jadi 2 hari, di sini jadi 4 hari, di sini jadi 5 hari lah. Tapi sebenarnya ini ada pertimbangan-pertimbangan lain ya. Revisi tambahan, jadi setiap revisi misalnya $5. Ditambah 1 hari lagi free untuk menambah lama revisi ya. Oke. Jadi kalau misalnya menambah logo kasih berapa? Jadi masih banyak di sini ya. Gig extra, jadi kita bisa memberikan misalnya tambah logo $5, tambah 1 hari misalnya ya. Source file $5. Jadi untuk misalnya ini toh tidak ada source filenya, tapi orang ingin ambil paket ini tambah source file, berarti dia mengambil paket $5 tambah source file. 3D mockup-nya berapa? Misalnya $10. Stationary design berapa? Misalnya $10. Social media kit berapa? $5, bolehlah. Vector file berapa? $5. Oke, tambahan 1 hari, 1 hari, 1 hari, 1 hari. Oke.
Jadi tanya shipping, apakah physical shipping ya? Kita nggak mengirimkan barang fisik ya, jadi kita nggak bisa. Oke, save and continue kalau sudah. Oke, selanjutnya kita diminta untuk memberikan deskripsi. Kita lanjut ya nanti di bagian yang berikut.